hari ini dia mengenakan celana PANJANG. Dia memiliki rambut yang pendek. Dia memiliki baju yang ada gambar kuningnya. Terus itu memiliki mata, bentuknya kotak. Punya kaki, punya tangan. Di ujung sebelah kiri namanya ada FATHIF. Teman-teman sudah berdoa belum? Sudah. Yuk mari kita berdoa. Yuk berdoa mulai. Tuhan yang Maha Esa wa Rasulah amin. Bilang apa sama Fatin? Terima kasih Fatin. Pada suatu hari Bu Anjani jalan-jalan ke sebuah lautan yang memiliki air banyak. Siapa pernah pergi ke laut? Ke laut atau ke pantai? Siapa pernah naik kapal? Sudah pernah. Siapa sudah pernah jalan-jalan ke pantai sama ayah bundanya? Sudah semua gila pernah? Enggak. Belum pernah. Aku pernah. Pernah? Bima? Oh iya. Aku pernah. Pernah ke Labuan Bajo. Teman-teman, hari ini Bu Anjani punya buku Fatir. Bukunya tentang lautan yang indah. Tapi laut ini ada sesuatu yang membuat para binatang di dalamnya semua sedih. Yuk, kita lihat. Yang sudah pernah membaca bukunya boleh dengarkan dulu ya, karena ada temennya yang belum baca. Siap? Aku belum baca. Wah, iya. Judulnya adalah Laut Bukan Tempat Sampah. Gimana muka orangnya ini? Gak suka gitu. Oke, buka bukunya. Buka bukunya. Lebih keras, buka bukunya. Buka bukunya. Afan sudah siap? Oke, lebih lirik pantun. Buka bukunya. Laut bukan tempat sampah. Cerita ini ditulis oleh Fadila Hanum. Ilustratornya adalah Rian Awi. Ya, dia diterbitkan oleh 3 Ananda. Sampah. Laut bukan tempat sampah. Aman nggak paus? Namaku Botik, si botol plastik air mineral. Kemarin kisah aku masih berada di jajaran sebuah minimarket berjejer bersama teman-teman lainnya. Ada botol anggur, botol jeruk, botol stroberi, botol jeruk juga. Harganya bermacam-macam, ada yang murah sampai mahal. Sampai mahal 4 juta. Sebentar. Oh, kok gitu ya? Hah? Namun sekarang aku terapung-apung di tengah lautan. Mengapa bisa? Kemarin ada orang yang membeliku. Ia membawaku tamasya ke pantai. Ia bersenang-senang menikmati keindahan laut. Aku juga senang karena orang tersebut senang meminum isi jeruk di dalam tubuhku. Namun apa yang ia lakukan kemudian ya? Setelah air di dalam tubuhku habis, orang itu melemparku begitu saja ke pantai. Wush! Sejak itulah aku menjadi sampah yang mengotori pantai. Sedih sekali aku rasanya. Aku begitu sedih atas perbuatan itu. Aku tidak menyangka orang tersebut akan membuangku di lautan sembarangan. Padahal aku pikir orang tersebut akan menyayangiku, merawatku. Aku yang mulanya ada di pinggir pantai, tiba-tiba ada ombak besar. Ombak tersebut membawaku ke tengah laut, mulai ke tengah laut. Dan apa yang lebih mengejutkan, aku tidak sendirian, Gesa. Ada banyak teman sampah yang bernasib sama sepertiku di lautan. Lihat, mereka juga sama-sama sedih. Semuanya tidak ada yang senang sampah-sampah itu. Kami terus bertambah dari hari ke hari, semakin banyak.
Tidak sedikit manusia yang menganggap hal itu sepele. Apakah mereka pikir lautan ini tempat pembuangan sampah? Bukan. Sedih sekali. Bukan ya? Mereka salah besar. Tapi aku suka. Laut harus dijaga kelestariannya. Salah satunya jangan membuang sampah di laut. Lihat, ada lagi orang yang membuang sampah itu. Oh, menyedihkan sekali. Itu orang yang tadi. Ini yang di cover ya. Pusing. Tahu tidak, sampah tidak hanya merusak keindahan laut, tapi juga mengancam kehidupan di laut. Kami dapat menyebabkan hewan-hewan laut mati. Menyedihkan bukan? Mereka ikannya bisa pusing. Bagus. Ini sungguhan teman-teman. Udah mainan. Lihat, aku pernah menyaksikan seekor ikan Nemo masuk ke dalam kantong plastik dan Nemo mati. kayak yang itu. Kami semua sampah sudah mengingatkan ikan, stop, jangan mendekat, jangan ke sini. Namun ikan itu mengira sampah adalah makanan. Sampah tidak mendengarkan botol plastik berbicara. Lalu sampahnya masuk ke dalam kantong. Boleh duduk, Alisa? Silakan duduk. Terima kasih. Dan ada banyak ikan lainnya yang menelan sampah plastik itu. Aku mendengar kawanan burung yang bercerita, ia melihat seekor paus mati di tepi pantai. Lalu oleh manusia dia ditemukan di pinggir pantai dan saat Aku perutnya lihat dibuka, loh, Bu. Ada paus udah mati. tahu tidak? Di dalam perutnya itu terdapat banyak sekali sampah. Kemungkinan si paus itu mati karena keracunan sampah-sampah yang dia makan di laut. Iya, mau belajar. Betulan itu. Kami bukan sekedar sampah, Gesa. Bahkan di tubuh kami terdapat zat-zat yang berbahaya yang mengancam kehidupan di laut. Betapa sedihnya kami menyadari hal itu. Tanpa ada yang bisa kami lakukan untuk mencegahnya. Lihat, kepiting, bintang laut, ikan semua meninggal karena kami. Sedih sekali kami. Mana Asan? Iya. Tunggu dulu. Tapi kalian bisa membantu mencegahnya. Caranya adalah teman-teman tidak membuang sampah ke laut, tidak membuang sampah dari kapal yang naik kapal ke laut, atau membuang sampah ke pinggir pantai. Jangan membuang sampah sembarangan, baik di darat maupun di laut. Laut bukan tempat pembuangan sampah. Jika kamu bertamasya, janganlah sekali-kali membuang sampah sembarangan. Bawalah sampah itu pulang. Setelah sampai rumah, kamu dapat membuangnya ke tempat sampah. Sepele sekali ya, namun jika kalian melakukan hal itu, kalian telah ikut menyelamatkan laut dan hewan-hewan laut terbebas dari pencemaran. Lihat teman-teman, wah indah sekali tidak? Ya, indah. Lebih indah ketika tidak ada sampah atau saat ada sampah. Ketika tidak. Iya. Oke. Teman-teman, ada fakta mengejutkan. Fakta itu nyata. Oke, Mbak jadi dulu ya. Sekitar 10 hingga 20 juta ton sampah plastik mencemari laut setiap tahun. Jadi sampah plastik itu sampai menumpuk-numpuk, dan sekitar 100.000 hewan laut seperti burung, paus, dan lumba-lumba setiap tahunnya meninggal akibat makan atau terjerat plastik yang ada di laut. Dan di Indonesia diperkirakan ada 46.000 sampah mengapung setiap kilometer persegi samudera. Ibu pas di Jepang nggak ada sampah-sampah. Iya, di Jepang lebih bersih ya. Selesai siapa masih ingat apa judulnya? Aku. Apa Mas Fatin? Jangan buang di tempat sampah. Jangan buang di tempat sampah. Aku. Lalu juga tempat jadi tanya lagi, siapa masih ingat apa yang dilakukan orang di dalam cerita ini? Membuang sampah. Membuang sampah di mana? Laut bukan tempat sampah. Di laut. Baik tidak membuang sampah di laut. Jadi mau tanya satu-satu. Dari Alisa, cerita bagian mana yang paling kamu suka? Pas udah bersih. Elvira? Teman, lihat Bu Anjali punya gambar apa ya? Saka. Ternyata kalau kita membuang sampah sembarangan, Fatin, sungai-sungai itu bisa tercemar. Lihat di dalamnya tidak ada kehidupan di bawah itu. Nggak ada kodok. Nggak ada kodok, nggak ada ikan. Mereka tidak mau berada tinggal di dalam sungai yang tercemar oleh sampah. Ibu misalnya kalau tempat sampahnya udah penuh dengan sampah,
Apa yang teman-teman lakukan ketika tempat sampahnya penuh dengan sampah? Membuang, membakar. Bisa dibuang ke tempat yang bisa contohnya, atau sampah itu bisa dikelola. Didaur ulang. Pintar, didaur ulang ya. Didaur ulang ya. Daur ulang. Terus selanjutnya, Bu Anjari punya gambar. Lihat bayangan jika teman-teman memiliki lingkungan yang KOTOR. Apa yang terjadi ketika misalnya ini, misal rumahnya Bu Anjari di sini nih. Rumahnya Bu Anjari di sini ini banyak sampah. Apa yang terjadi dengan rumahnya Bu Anjari? Akan banyak tikus. Banyak tikus, terus kecoa, terus Ular. terus Ular. aromanya bagaimana? Bau. Itu akan bau, jadi kumuh namanya. Kumuh. Kemudian Ini belum satu. selanjutnya pada suatu hari ada orang yang main di laut, kemudian dia membuang, teman-teman tahu gelas plastik air mineral? Lihat bentuknya, dia sudah agak seperti terinjak ya, tapi orang itu tidak membuangnya di tempat sampah, dia langsung buang ke laut. Dan apa hasilnya? Ada kepiting kecil jalan-jalan di laut dan melihat, ada makanan, aku mau makan. Ternyata dia masuk dan dia tidak bisa keluar karena dia salah mengira. Kemudian ketika sampahnya, nah ini posisinya kepalanya itu berada di dalam hati. Binatang itu berbeda dengan manusia, teman-teman. Teman-teman ketika masuk ke gua tahu caranya keluar, tapi kalau binatang belum tentu. Dia sedikit kebingungan. Itu juga bisa. Kemudian Bu Anjari punya gambar apa lagi ya Bu? Lihat. Mengerikan sekali. Wah, pada suatu hari ada burung yang terbang dan dia terbang aja dengan senang. Aku mau cari makan ikan. Sebelum dimakan ikan dia dimakan plastik. Maksudnya apa? Plastik itu ada ringan terbang. Pernah nggak teman-teman lihat plastik? Plastik itu terbang ringan. Dia bisa terbang aja gitu. Pernah nggak lihat plastik terbang? Kalau dia tipis dia mudah terbang kan? Oh iya, burang. Coba kalau manusia terperangkap di dalam plastik, manusia punya tangan, dia akan lepaskan plastik itu. Tapi kalau burung, susah dia lepasnya. Karena kan pakai angin. Bu, itu yang lautnya Bu. Betul. Terus anjing laut, Kura-kura juga bisa. jaring nelayan. Ada jaring nelayan yang dibuang sembarangan dan hasilnya adalah anjing lautnya terperangkap terjerat sampai dia tidak bisa. Bayangkan kalau itu manusia teman-teman tercekik itu sakit nggak sih? Sakit sekali itu. Ada orang yang menyelamatkan, ada orang yang mereka sayang binatang, mereka menyelamatkan semua binatang yang terkena sampah-sampah terjerat. Ada yang tidak diselamatkan. Dan ada menjadi bangga. paus yang terdampar tadi itu sungguhan teman-teman. Jadi pernah lihat di TV itu ada pausnya itu benar-benar dipotong perutnya. Dan di dalamnya meledak sampah. Karena apa? Dia mau makan ikan-ikan kecil, yang dia makan bukan ikan, dikirain ikan, ternyata itu sampah plastik. Beneran ini pantai ini contohnya apa? Enggak sampai meledak sih. Iya. Naik, pegang perut. Satu kan, naik, pegang telinga. Mana telinganya? Satu kan, naik, pegang mata. Lebih cepat ya. Satu kan, naik, pegang leher. Pegang pipi, pegang hidung, pegang mulut, pegang perut. Pegang kaki, pegang teman. Ya, oke. Bu Anjari, apakah ada yang mau bertanya tentang si sampah-sampah tadi? Oke, satu-satu kita dengarkan. Fatin. Sampah apa? Organik. Sampah dari benda mati namanya anorganik.
Nah, Organok. teman-teman tahu kalau teman-teman maam yang nggak habis sama Bude Nunuk di sana disisihkan, iya tidak? Iya. Disendirikan, tidak dicampur sama plastik tempatnya. Kalau misalkan ada maamnya nggak habis nih, disendirikan, dimasukin ke wadah sendiri, betul? Terus di sana itu ada tempat kulit buah, lihat nggak di samping keran? Nah, disisihkan kan tidak dicampur sama plastik, sama sampah plastik. Kenapa? Karena teman-teman Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting. Hijau. itu sudah mau jadi hijau ini. Kuning campur apa coba? Merah. Kalau kuning campur merah jadi apa? Jadi pink. Coba aja kuning campur merah. Ini hijau. Jadi apa? Itu kuning campur merah. Ini hijau. Jadi Hei. boleh macam kita campur warnanya juga. Wah, apa campurnya jadi ungu loh. Kira-kira teman-teman bisa nggak campur warna jadi ungu? Aku mau campur semua. Ini ungu campur kuning. Warna berubah. Saka bisa loh membantu dia. Gotta find my way to you,